Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin qa'il kafa bil mauti wa idha wa ala alihi wa sahbihi alladhi ista'iddu bi kulli jitihadi li yawmil ba'dal mamat. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah sekalian atau hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan. Insya Allah kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita tercatat nantinya sebagai pengikut-pengikut beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Melalui kesempatan ini izinkanlah saya, terutama saya akan mengingatkan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini kita sama-sama ingin mendapatkan cara mati yang baik, husnul khotimah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia. Insya Allah kita semua akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tema kali ini saya sedikit mengangkat, yaitu cerdas berdasarkan Islam itu apa. Cerdas menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kayak apa gitu. Jadi hanya sedikit memberikan pencerahan supaya kita dapat juga mempersiapkan apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk husnul khotimah. Apabila kita bertanya siapakah manusia yang cerdas itu, barangkali banyak di antara kita akan berpikir dan berasumsi bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar adalah mereka yang pandai dalam berhitung, berkreasi, berinovasi, atau mereka yang memiliki daya berpikir cepat atau kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan intelektual yang dimiliki. Mereka yang pandai iptek, kreatif, dan semacamnya. Mereka yang punya kemampuan tinggi dalam ilmu bahasa, matematika, logika, fisika, dan kimia, itu kadang-kadang kita kategorikan kepada orang yang cerdas. Ya, sebenarnya persepsi yang seperti ini tidaklah mutlak salah, ya. Karena kecerdasan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memberikan kemampuan untuk berhitung, beranalogi, berimajinasi, memiliki daya kreasi serta inovasi. Inilah yang biasa kita kenal dengan istilah kecerdasan intelektual atau IQ. Juga kecerdasan
bisa juga dimaknai sebagai kemampuan mengembangkan emosi. Ya, saudara ya. Dalam perilaku kita seperti berbicara yang sopan itu termasuk kecerdasan, santun, ramah, manis dalam bertutur kata dan mampu bersosialisasi dengan baik kepada banyak orang. Kecerdasan yang demikian biasa dikenal dengan istilah kecerdasan emosional atau kita sering sebut itu apa namanya dalam pelajaran sekolah itu EQ ya, EQ. Kalau tadi IQ intelektual, nah ini sekarang emosional, EQ. Begitulah macam-macam cerdas menurut ilmu ya, menurut kita pribadi. Tapi berbeda dengan pemahaman yang dimiliki kebanyakan orang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengertian kecerdasan menurut beliau sebagai berikut. Dalam hadisnya beliau bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amilu lima ba'dal maut. Nah, ini menurut Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang menaklukkan nafsunya dan beramal untuk urusan setelah kematian. Ini hadis kalau nggak salah hadis riwayat Ahmad Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sabda Rasul ini memberi maksud bahwa manusia cerdas adalah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan ia giat beramal untuk persiapan setelah kematiannya. Di sini beliau tidak memasukkan yang tadi kita sebut IQ atau EQ, ya, bukan itu salah ya, tapi menurut Nabi kecerdasan orang itu adalah orang yang bisa menaklukkan nafsu dan ingat akan kematian. Pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan telah dikaruniai akal yang sempurna. Masing-masing manusia telah diciptakan unik dan berbeda. Ya, intinya kita ini semua punya kecerdasan masing-masing ya. Tapi kecerdasan secara khusus menurut Nabi besar Muhammad SAW itu adalah dapat menaklukkan nafsu ya, mempersiapkan untuk kematian dan setelah kematian. Tuh. Setiap manusia punya kecerdasan sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing. Karena Allah pun menyebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya begini, kalau nggak salah tuh, kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Itu berarti kan kita sudah Allah berikan satu keistimewaan sejak lahir, agar sebagian mereka dapat mempergunakan pada sebagian yang lain. Kalau nggak salah itu di surat Al-Zukhruf ayat 32. Karena itulah pada dasarnya setiap orang dapat mengupayakan dan mengusahakan kecerdasan diri masing-masing secara maksimal. Baik yang IQ-nya rendah, sedang atau tinggi, semuanya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapat predikat manusia cerdas. Berdasarkan istilah sekarang, menurut teorinya ya semua orang itu pintar di berbagai bidangnya. Ya, ada yang pandai masak, ada yang pandai berdagang, berhitung, berbicara, dan lain-lain. Itu udah Allah kasih pada setiap manusia, pada masing-masing manusia satu dengan yang lainnya. Jadi tidak melulu kecerdasan itu hanya IQ dan EQ, tapi manusia itu punya kecerdasan masing-masing pada dirinya ada gitu. Jadi kita nggak usah merasa rendah hati juga atau minder kata orang lah ya. Ada begitulah sebenarnya yang dimaksud kecerdasan berdasarkan pendapat dari atau yang dimaksudkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang mampu mengatasi atau menaklukkan hawa nafsu dan juga orang yang bisa mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi kematian dan setelah kematian. Berarti intinya kita harus banyak beribadah, banyak ibadah, melaksanakan amal ibadah yang ditentukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya rasa cukup segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Jadi kita juga harus pandai-pandai menyikapi bahwa cerdas tidak melulu yang artinya pandai berhitung dan sebagainya. Cerdas
yang sejatinya dimaknai adalah orang yang ingat mati, intinya seperti itu. Mari kita berdoa untuk menutup kajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang berlipat karena kita menerapkan ilmu, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada hidup kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 ya ma'bud ya karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Shalli wa radiyallahu tabarak